Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dicobai oleh iblis, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 14 dan 15. Di padang gurun, Yesus tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Yesus berada di padang gurun untuk berpuasa 40 hari lamanya adalah versi terpendek dibanding Injil sinoptik lainnya, baik menurut Matius maupun menurut Lukas. Markus hanya menyebut bahwa selama di padang gurun, Yesus dicobai oleh iblis. Tidak dikatakan apa-apa tentang jenis cobaannya, sebagaimana yang diungkap dalam kedua penulis Injil sinoptik lainnya. Dalam beberapa hal mereka sama, yaitu Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari dan bahwa dia dicobai oleh iblis. Yesus tinggal di padang gurun sebagai awal persiapannya sebelum tampil di hadapan umum untuk mewartakan kerajaan Allah. Pada waktu itu, iblis ingin menggagalkan misi perutusan Yesus dengan mencobai dia. Namun, Yesus tidak sendirian. Allah menyertainya melalui malaikat-malaikat yang melayani dia. Menarik untuk diperhatikan bahwa ternyata iblis berani mencobai anak Allah. Yesus menjadi manusia dan mengenakan kedagingan kita. Maka dia juga dicobai oleh iblis. Namun iblis tidak sanggup mengalahkan atau menaklukkannya karena Allah berada bersama dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita sudah memasuki pekan pertama masa Prapaskah, di mana Gereja Kudus mengajak dan menganjurkan umatnya untuk berpantang dan berpuasa selama 40 hari lamanya. Meskipun puasa dan pantang serta aturannya tidak seketat mati raga yang dilakukan oleh para pertapa pada umumnya, namun adalah baik bahwa kita dilatih untuk mengendalikan diri dari segala macam jenis cobaan dan godaan. Pesannya jelas bahwa kita harus berhasil seperti Yesus yang lolos dari cobaan iblis. Maka masa 40 hari yang sudah dimulai sejak hari Rabu yang lalu haruslah kita jadikan saat penuh rahmat untuk menguduskan diri dan memuliakan Allah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Puasa dan pantang hanya dituntut 2 kali, yaitu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Puasa berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Waktunya silahkan atur sendiri. Pantang diadakan pada hari Rabu dan semua hari Jumat sebelum hari raya Paskah tiba. Sebenarnya tidak banyak yang diminta oleh gereja, namun
bila ada di antara kita karena kesalehannya ingin melakukan lebih daripada itu, dipersilahkan. Sesungguhnya masa 40 hari dalam masa Prapaskah ini menjadi masa retret agung bagi setiap orang Kristiani untuk berbenah diri dengan memperbanyak doa, amal, dan merenungkan firman Allah. Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup rohani kita sebagai orang Kristen diringkas dalam pengalaman Yesus sendiri, bahwa hidup kita tidaklah mudah. Hidup kita di dunia ini dipenuhi oleh berbagai cobaan dan godaan yang harus kita kalahkan. Kita harus keluar sebagai pemenang, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus juga dicobai, tapi Dia mengalahkan cobaan itu. Inilah sepenggal khotbah Santo Agustinus, uskup. Dalam Kristus kamu dicoba, karena Kristus mempunyai tubuh manusia dari kamu, sama seperti Ia memenangkan keselamatan bagimu melalui dirinya sendiri. Ia menerima maut dari kamu, sama seperti Dia mendapatkan hidup dari dirinya untuk kamu. Dari kamu, Ia mendapatkan penghinaan, dan dari dirinya sendiri Ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan bagi kamu. Demikian pula Ia mengalami pencobaan untuk kamu dari dirinya sendiri, dan Ia mendapatkan kemenangan untuk kamu. Apabila kita telah dicobai dalam Dia pula kita mengalahkan setan. Kamu memperhatikan bahwa Kristus pernah digoda, dan kamu lupa memperhatikan bahwa Ia menang waktu digoda. Kenalilah dirimu, digoda dalam Dia, dan menang juga di dalam Dia. Ia dapat menghindari setan, tetapi kalau ia tidak pernah digoda, Ia tidak pernah memberikan pendidikan kepada kamu bagaimana dapat menang kalau digoda. Saudara-saudari terkasih, jadi marilah bersyukur atas peristiwa yang dicatat oleh Santo Markus, bahwa Tuhan Yesus itu mengalami cobaan-cobaan yang sangat manusiawi, sebagaimana kita pasti mengalami setiap hari. Hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Yesus sudah menang dan mengalahkan iblis. Kita pun diminta untuk berusaha menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup ini seperti Yesus dan belajar dari Yesus sendiri. Jangan kita dengan gampangnya menyerah ketika mengalami pencobaan dan godaan. Pantang dan puasa yang dianjurkan oleh Gereja Kudus menjadi sarana untuk melatih diri untuk dapat mengendalikan keinginan dan hasrat yang tidak teratur. Belajar untuk taat pada bimbingan dan tuntunan gereja, meskipun tuntunan itu sangat minimalis. Kita tidak berpuasa sebulan penuh seperti saudara-saudara Muslim, juga tidak puasa Senin Kamis, hanya minum air seperti saudara-saudara penganut kejawen. Tuntutan gereja tidak banyak, tapi bukan berarti itu mudah dilakukan.
Kita biasa makan 3 kali sehari. Sekarang selama 2 hari saja hanya makan sekali sehari. Untuk merasakan dan terlibat dalam penderitaan Yesus. Berpantang tidak makan daging atau pantang garam, pantang rokok, pantang main HP selama Jumat dalam masa Prapaskah tentu bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti itu tidak bisa. Ingatlah, itu hanya sarana untuk menjadi pemenang. Kalau kita dicobai untuk tidak serakah harta dunia ini. Kita dididik untuk berbagi dengan orang lain yang menderita. Goalnya, kita harus keluar sebagai pemenang, menyucikan diri untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Apakah aku sudah berusaha untuk mengatasi godaan dan cobaan bersama Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh menghayati masa berpuasa dan berpantang selama masa Prapaskah ini. Bantulah kami untuk tidak berkompromi dengan cobaan dan godaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.